Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang tegak atau gelombang stasioner. Jadi gelombang tegak ini adalah gelombang yang terjadi karena perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi dia ada dua macam. Yang pertama ada di ujung tetap. Artinya kalau dari gambar ini mula-mula gelombangnya itu dimulai dari S4, kemudian digetarkan sampai dengan S1 sehingga dia balik lagi ke S4. Nah, itu di ujung tetap. Sedangkan di ujung bebas, pada dinding pantulnya itu talinya tidak diikat, sehingga yang terbentuk bukan simpul, melainkan perut. Nah, di sini untuk persamaan gelombangnya itu, pada ujung tetap, persamaannya itu adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini persamaannya. Sedangkan untuk ujung bebas, persamaannya itu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, untuk amplitudo gelombang tegak ini adalah kalau untuk mencari amplitudonya itu AS namanya amplitudo stasioner. Nah, ini sama dengan 2A sin KX. Nah, ini diambil dari persamaan ini. Ya. Sedangkan untuk ujung bebas, amplitudonya itu sama dengan 2A cos KX. Kemudian untuk simpul dan perut pada ujung tetap dan ujung bebas, ini memiliki formula sendiri atau persamaan sendiri. Jadi pada ujung tetap itu, simpulnya berada di setengah di 0 lambda, artinya belum betul-betul berada di ujung. Sehingga kalau formulasinya itu Xn tambah 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. Nah, kalau untuk perutnya itu sama juga Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 per kali lambda per 4. Nah, kemudian untuk ujung bebas itu sebaliknya. Kalau untuk simpulnya itu berada di, kalau dari gambar kita bisa lihat itu berada di 1/4 lambda. Ya, simpulnya berada di 1/4 lambda. Maka persamaannya Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Nah, ini hampir berkebalikan dengan yang di ujung tetap. Sedangkan di perut, Xn tambah 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. Nah, kalau misalnya mau lihat dari gambar, simpul yang pertama itu berada di 0 lambda, kemudian setengah lambda, itu untuk ujung tetap, kemudian 1 lambda, kemudian 1,5, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ditanyakan simpul ke-3, berarti N-nya itu 2. Karena nanti ketika kita tambahkan, X 2 tambah 1 itu X ke-3 berarti. Begitu juga seterusnya untuk perut. Misalnya perut ke-29, berarti N-nya itu dimulai dari 28. Karena nanti penambahannya itu 28 tambah 1 baru dapat X ke-29. Selanjutnya kalau misalnya ditanyakan jarak antara simpul atau perut yang berdekatan itu sama dengan jarak setengah lambda. Contoh kita ambil dari gambar ini, misalkan simpul kedua, jarak simpul kedua dengan simpul ketiga. Nah, ini jaraknya itu sama dengan 1/2 lambda. Ya. Begitu juga dengan perut yang berdekatan, itu jaraknya selalu setengah lambda atau setengah
dari panjang gelombang. Jadi kalau misalnya ditanyakan jarak antara dua perut yang berdekatan, kalau udah diketahui panjang gelombangnya, maka tinggal dikalikan dengan setengah lambda. Contoh, seutas tali yang panjangnya 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digerakkan naik turun, sedangkan ujung lain terikat. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar dengan kecepatan 8 cm per second. Tentukan yang pertama persamaan gelombangnya, kemudian amplitudo stasioner pada titik yang berjarak 108 dari asal getaran, kemudian letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Nah, di sini saya sudah menggambarkan bagaimana ilustrasinya itu. Nah, titik O itu adalah titik asal getaran, sedangkan titik B itu adalah titik di mana dinding getaran itu memantul. Nah, di sini yang pertama saya buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Pertama ada panjang talinya itu 116, kemudian frekuensinya itu 1/6 Hz. Ada juga amplitudo 10 cm dan kecepatan gelombangnya 8 cm per second. Nah, di sini untuk menentukan persamaan gelombang, kita harus tahu dulu bentuk persamaannya itu nanti akan seperti ini. Y sama dengan 2A sin K kali X cos omega T. Nah, di sini kita yang sudah dapat itu A-nya. Ya, A-nya itu sama dengan 10 cm, sedangkan untuk K dan omeganya kita belum dapat. Jadi di sini kita cari dulu K dan omeganya. Nah, untuk mencari K, kita butuh yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini bisa kita dapat dari persamaan gelombang V sama dengan lambda kali F, ya, rumus umumnya. Nah, di sini baru nanti lambda sama dengan V per F, sehingga didapat 8 dibagi dengan 1/6 sama dengan hasilnya 48 cm. Nah, ini hasil untuk lambdanya. Nah, untuk mencari K itu sendiri, persamaan K itu adalah K sama dengan 2pi per lambda, sehingga kita dapatkan K itu 2pi per ini bisa kita buat dalam bentuk tetap cm. Nanti hasilnya berarti 48, sehingga dapatnya 1/24 pi atau pi per 24. Ini nilai untuk K-nya. Sedangkan untuk omega ini sama dengan 2pi kali F, sehingga didapat 2pi kali frekuensinya 1/6, maka didapat 1/3 pi radian per second, ya. Maka untuk persamaannya kita dapatkan persamaannya menjadi Y sama dengan 2 kali 10 ya, dari amplitudo ini, sin K-nya itu pi per 24 kali X cos pi per 3 kali T. Jadi bentuk persamaannya itu sama dengan
20 sin pi per 24 X cos pi per 3T. Jadi bentuk persamaan yang terjadi seperti ini. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang ditanyakan amplitudo stasioner pada titik yang berjarak 108 dari titik asal getaran. Nah, kalau 108 dari titik asal getaran, ini berarti jarak dari O ke titik ini 108. Ya, 108. Maka kalau kita kurangkan, nilai X di sini adalah 116 dikurang dengan 108. Maka nilai X di sini adalah 8 cm. Nah, untuk mencari amplitudo stasioner, nilainya itu adalah 2A sin Kx. Ya, itu persamaan untuk amplitudo stasioner atau AS sama dengan 2A sin K kali X. Maka di sini 2A-nya sama dengan 20. Sin K-nya itu pi per 24 kali X. X-nya itu 8 cm. Sehingga kita dapatkan 20 kali sin pi. Nah, ini bisa sama-sama dibagi menjadi 1/3. Pi per 3 itu sama dengan 20 kali sin 180. Pi itu 180 bagi 3. Sehingga didapat 20 kali sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Nah, dapatnya adalah 10 akar 3. Nah, ini letak amplitudo stasionernya pada titik yang berjarak 108 dari sumber getaran. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Nah, kalau perut sendiri, cara mencari perut itu X N tambah 1 sama dengan perutnya itu 2N tambah 1 lambda per 4. Ini untuk perut. Ya. Kemudian kalau untuk simpul, X N tambah 1 2N lambda per 4 kali. Nah, untuk letak perutnya berarti kalau perut ketiga berarti N-nya itu 2. Ya, karena X 2 tambah 1. Jadi perut ketiga itu sama dengan N-nya 2. Sehingga kita dapatkan 2 kali 2 tambah 1 lambda per 4 sama dengan 5 per 4 lambda. Hasilnya adalah 5 per 4 dengan panjang gelombang tadi 48. Berarti 5 per 4 kali 48. Nah, ya. Di sini dapatnya, ini dapatnya 60 cm. Nah, kemudian kalau untuk simpul, Tx sama juga simpul keempat, berarti N-nya sama dengan 3. 3 tambah 1. Maka dapatnya 2 kali 3 kali 48 per 4. Maka hasilnya adalah 6 kali 12 sama dengan 72 cm.
ini letak X-nya kalau dihitung dari ujung, ya, dari ujung pantul. Artinya kalau saya gambarkan, dihitung letak X-nya itu dari sini. Nah, dari ujung ini. Tapi yang ditanyakan di soal, kalau seandainya dari ujung ini ke mari itu berapa? Nah, kita sudah dapatkan dari jawaban ini, kita sudah dapat misalkan letak perutnya 60 dari ujung pantul. Berarti kalau dari arah getal awal itu tinggal kita kurangi saja. Karena total tadi ini panjangnya 116. Kalau dihitung dari sini kemari, itu berarti letaknya X-nya itu sama dengan 116 kurang 60. Maka dapatnya adalah 56 cm. Itu kalau dari titik asal getaran, dari titik O. Begitu juga untuk simpul. Kalau dihitung dari titik pantul, dinding pantulnya ini, itu berjarak 72 cm. Sedangkan yang ditanyakan dari titik asal getaran. Nah, dari titik awalnya itu berarti sama seperti perut. Ini X-nya itu sama dengan 116 kurang dengan 72. Maka hasilnya adalah 44 cm. Itu kalau dihitung dari titik asal getaran. Contoh selanjutnya, seutas kawat bergetar dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin pi per 6X cos 50 pi T. Yang ditanyakan berapa amplitudo dan cepat rambat gelombang yang superposisinya memberikan getaran di atas, kemudian berapa jarak antara simpul yang berdekatan, dan berapa kecepatan sebuah partikel pada kedudukan X sama dengan 1,5 cm dan T sama dengan 9/8 second. Nah, di sini persamaannya memenuhi persamaan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini jelas sesuai dengan persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, kalau kita samakan, ini menjadi Y sama dengan 0,4 sin pi per 6X cos 50 pi kali T. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau untuk mencari amplitudo, kita bisa cari dari 0,4. Ya. Maka, untuk amplitudonya itu adalah di sini 2A sama dengan nilainya 0,4. Berarti, kalau untuk A-nya saja, itu sama dengan 0,2 cm. Nah, kemudian untuk cepat rambat gelombang, di sini untuk cepat rambat gelombang kita bisa memakai dua persamaan. Jadi bisa dari persamaan V sama dengan lambda kali F, atau bisa juga persamaan lainnya itu V sama dengan omega per K. Karena ketika kita menurunkan omega dengan K, maka dapatnya nanti juga lambda kali F. Ya, maka kita cari langsung saja pakai persamaan V sama dengan omega per K. Omeganya itu adalah 50 pi dari sini. Kemudian K-nya pi per 6. Maka kita dapatkan 50 pi kali 6 per pi sama dengan 300 cm per second. Nah, itu adalah cepat rambat gelombang superposisinya. Kemudian jarak antar simpul yang berdekatan
Nah, jarak antar simpul yang berdekatan itu sama dengan setengah dari panjang gelombang. Karena kalau kita menggambarkan, ini misalkan sebuah gelombang. Nah, jarak antara simpul ini dengan ini itu sama dengan setengah dari panjang gelombang. Setengah dari lambda. Maka kita cari dulu lambdanya, kemudian bisa kita cari jarak simpul yang berdekatan. Nah, untuk mencari lambda itu sendiri, lambda itu bisa dicari dari K. Ya, itu bisa dari K, sedangkan untuk mencari frekuensi atau periode itu bisa dicari dari omega. Di K sama omega-nya ini, di dalamnya ada yang mengandung lambda, kemudian ada yang mengandung frekuensi. Maka di sini K sama dengan 2pi per lambda. Nah, nilai K di sini udah ada, pi per 6 sama dengan 2pi per lambda. Maka di sini kita kalikan silang, pi kali lambda sama dengan 12pi. Maka lambda sama dengan 12 cm. Nah, ini panjang satu gelombang itu sama dengan 12 cm. Kalau panjang setengah gelombang, berarti nilainya sama dengan 6 cm. Jadi jarak antar simpul yang berdekatan itu sama dengan 6 cm. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa kecepatan sebuah partikel pada kedudukan X sama dengan 1,5 dan T sama dengan 9/8. Nah, untuk kecepatan ini, kita harus turunkan persamaan dari simpangannya. Jadi, persamaan simpangan, Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, untuk menurunkan persamaan simpangan ini, bisa diturunkan seperti ini. dy per dt sama dengan, nah yang kita turunkan itu yang mengandung T. Jadi yang mengandung T itu di sini adalah cos omega T. Maka itu yang kita turunkan. Selebihnya itu kita hanya menuliskan kembali saja. Ya, maka persamaannya di sini adalah 2A sin KX. Ini kita tuliskan ulang. Nah, cos omega T ketika kita turunkan, ini omeganya kita bawa ke depan karena dia yang mengandung T, jadi dikali dengan omega. Nah, turunan cos itu sendiri adalah min sin. Omega T dituliskan kembali. Jadi, ini persamaan yang akan terbentuk di kecepatan. Ya. Maka kita dapatkan 2A tadi sama dengan 0,4 sin. K-nya itu adalah pi per 6. Dari sini bisa. Kemudian X kali omeganya itu bernilai 50pi kali min sin 50pi kali T. Nah, di sini yang bisa kita kalikan adalah komponen yang bebas 0,4, 50pi, dan min. Ini sama dengan min 1. Maka kita dapatkan di sini 0,4 kali 50 itu sama dengan 20 kali min menjadi 20 min 20pi sin pi per 6x sin 50 pi kali T. Nah, baru kita masukkan X yang diberikan. Jadi, X yang diberikan itu ada di 1,5 cm dan T-nya 9
9/8 second. Nah, baru kita masukkan angkanya ke dalam persamaan ini. Kali dapat min 20 pi sin pi per 6 kali 1,5 sin 50 pi kali 9/8. Ya, maka hasilnya adalah min 20 pi sin pi per 6 kali 1,5 itu sama dengan sin 1/4 pi atau pi per 4. Nah, ini juga demikian sin pi per 4. Ya, ketika kita kalikan dapatnya sin pi per 4. Maka hasilnya adalah min 20 pi kali sin pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan 180 dibagi 4 sin 45. Ya, sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 2. Maka dapatnya adalah min 10 pi. Nah, di sini pi-nya itu kita ganti dengan 3,14. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 31,4 dan min ya, cm per second. Jadi kecepatannya itu sama dengan 31,4 cm per second.